utang saya ratusan juta. Justru ketika penghasilan saya sangat besar, saya membuat hutang tersebut. Bukan saat tidak punya uang. Di luar kelihatan begitu keren, di luar kelihatan begitu aman, tapi di dalam sebenarnya kosong. Di dalam itu sangat stres, sangat frustasi. Saya berusaha mencari jalan, ya, tapi tetap mentok. Kalau Anda dalam posisi seperti itu, tonton video ini sampai selesai. Kalau kita ngomongin hutang ya, bagaimana sih kita melunasi hutang, bagaimana sih kita menggunakan konsep spiritual dan emosional untuk membayarkan hutang dengan sangat cepat. Kita tahu ya, ada hutang produktif, ada hutang konsumtif ya. Bagi saya, kita orang bisnis ya, biasanya kayak perusahaan-perusahaan besar, ya, konglomerat dan sebagainya, mereka juga punya hutang. Nah, menurut saya sebenarnya, ya, hutang itu sebenarnya no issue. Tidak ada masalah. Selama tidak menjadi beban, selama mampu bayar. Ya, ini tentunya berbeda dengan keyakinan-keyakinan spiritual seseorang ya. Saya ngomong dalam dunia bisnis tuh. Namun ketika hutang itu menjadi sebuah beban, ini menjadi sebuah tanda tanya. Ya, ada sebuah sinyal yang dikirimkan dari masalah ini bahwa kita harus berubah, kita harus berbenah. Ada sesuatu yang salah dengan program di dalam pikiran kita, ada sesuatu yang salah di dalam hati kita, dalam pengelolaan emosi, pikiran berhubungan dengan uang. Ngomongin hutang ini bukan hanya bicara tentang cara kelola uang yang lebih baik, bukan. Ya, namun perhatikan bahwa semua yang berhubungan dengan uang banyak dilakukan dalam konsep yang emosional. Ya. Contohnya utang konsumtif. Coba Anda pikirkan kembali berapa banyak utang Anda, berapa sih yang benar-benar utang bisnis, utang untuk membuat bisnis Anda berkembang, investasi leher ke atas, belajar yang memang menghasilkan uang, modal usaha dan sebagainya. Berapa banyak? Nah, kemudian Anda bandingkan dengan hutang konsumtif ya. Mau beli iPhone baru, mau beli mobil baru, ya, mau beli mobil mewah, ya, mau beli rumah yang gede. Hanya demi kelihatan keren, hanya demi kelihatan hebat, padahal dalamnya kosong. Nah, saya yakin ya, yang konsumtif ini sangat besar, sangat banyak. Jadi ketika Anda melihat hutang, Anda harus happy dulu. Kenapa? Karena Anda sudah dikirim sinyal, terutama ketika itu sudah jadi beban, bahwa something wrong dalam dirimu. Ada sesuatu yang perlu kamu benahi, ada sesuatu yang perlu kamu bereskan segera. Sudah ada utang dan jadi beban. Tadi kita melihat sebagai sebuah sinyal untuk berbenah. Yang kedua, ya. Yang kedua itu jangan blaming, jangan menyalahkan. Ini gara-gara pemerintah mengeluarkan undang-undang tertentu sehingga proyek saya gagal. Padahal saya udah invest di sana, saya udah utang di sana. Ini gara-gara saya melakukan transaksi ini. Harusnya untung, ternyata enggak. Ini gara-gara pasangan saya, ini gara-gara orang tua saya. Kalau Anda terus menyalahkan, maka Anda nggak punya kemampuan untuk mengubah keadaan. Ya, jadi daripada menyalahkan orang lain, blaming, lebih baik Anda mulai take responsibility. Ya, ini saya yang buat. Ya, semua utang ini saya yang buat. Sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, apapun motifnya. Dan juga saya yang bisa bereskan. Saya bisa bereskan ini. Saya mau bereskan ini. Oke? Nah, ini yang pertama soal utang. Kemudian kedua, ini utang udah terjadi nih. Ya. Jangan kabur. Jangan lari dari masalah. Jangan terus-menerus ya menggali lubang, tutup lubang. Jangan terus-menerus ya hidup dalam hutang. Oke? Apalagi hutang konsumtif. Anda harus menerima bahwa saya memang ada utang. Anda harus menerima keadaan bahwa saya memang yang melakukan utang tersebut. Anda accept, ya, Anda terima dengan ikhlas. Saya punya utang 500 juta, harus saya lunasi. Saya punya utang 100 juta, harus saya lunasi. Ya, itu lebih baik. Ya, jadi kita nggak cuman punya masalah terus kabur. Anda mau kabur sampai kapan? Ya, ini saya nggak ngomongin debt collector ya. Ini saya ngomongin tentang kabur dari masalah. Oke, berani buat, berani tanggung jawab, gentle. Kemudian kita mulai mapping ya. Kita mapping tentang utang. Contoh nih,
Setelah Anda kategorikan, oh ini utang bisnis, ini utang konsumtif. Nah, coba lihat utang konsumtif Anda, ini untuk apa? Ya, saya beli gadget. Ya, untuk saya pakai. Saya beli gadget buat pasangan, saya beli gadget buat anak, saya beli gadget buat anak lagi. Contoh ya, saya ganti mobil dan sebagainya. Nah, coba Anda cek, utang-utang ini di belakangnya, emang kenapa kalau Anda nggak beli ini? Emang kenapa kalau Anda nggak beli mobil mewah? Emang kenapa kalau Anda nggak ganti mobil? Wah, nggak keren. Wah, malu lah. Wah, gengsi lah. Wah. Nah, wah ini biang keroknya. Oke. Nah, biang keroknya. Kemudian, Anda catat. Oh, ternyata saya ini sombong. Mau pamer. Ternyata saya ini nggak mau kalah. Pengen kelihatan hebat. Pengen kelihatan kaya. Pengen kelihatan baik. Ya, saya nggak mau terlihat gagal sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Saya nggak mau kelihatan gagal di depan mata orang tua dan sebagainya. Nah, ini, wah ini pasti punya something di masa lalu. Nah, jadi Anda mapping ini utangnya apa, di belakangnya ada apa kalau Anda nggak capai. Anda bisa tonton video saya tentang bagaimana melepaskan diri dari kemelekatan ya. Berhubungan dengan, kalau nggak salah judulnya, uang perlu saya. Nah, wah ini kemudian, something ini ya, perasaan sehingga Anda berutang itu ya. Sehingga Anda, misalnya contoh lagi ya, saya punya utang banyak. Kenapa? Karena saya penghasilan nggak cukup. Saya malas sebenarnya mau kerja. Jadi saya berutang aja kayaknya lebih nyaman, lebih enak. Nah, Anda harus ketemu ini, ya mekanisme ini. Kemudian kebalik ke belakangnya lagi, Anda bisa temukan akarnya sebenarnya. Ya, ini dari mana? Ya, akarnya dari mana? Anda nonton video saya tentang imajinasi ya. Ketika saya membahas tentang revision day, tekniknya Neville Goddard. Anda bisa temukan, saya ada banyak menjelaskan tentang bagaimana menemukan akar dari masalah ini. Nah setelah ketemu, ya memorinya apa, perasaannya apa, identitas diri Anda apa, self image Anda apa, Anda perlu bereskan. Ada banyak teknik untuk bereskannya ya. Kalau Anda nonton video saya kemarin, saya bikin satu video tentang sumpah batin menghambat manifestasi. Nah di sana saya ada sharing satu teknik healing inner child with Ho'oponopono. Nah itu bisa dipakai. Atau Anda bisa lihat video saya menghancurkan mental block dengan EFT, Emotional Freedom Technique. Itu juga bisa Anda pakai ya. Yang penting Anda harus ketemu dan ini harus diberesin ya. Harus diberesin. Inner work namanya ya. Namanya pekerjaan dalam kita membenahi diri kita. Nah, kenapa membenahi diri ini penting? Yang pertama, supaya polanya stop. Kita nggak mau dong hutang terus-menerus bertambah, betul ya? Ratusan juta sampai miliaran. Kita nggak mau dong seperti itu, betul nggak? Apalagi itu hutang yang tidak menghasilkan uang. Itu pertama. Yang kedua, Anda perlu mengkonversi energinya ya. Dari takut, serakah, malas, dan sebagainya. Itu Anda harus konversi energinya. Nah, dengan Anda konversi energinya, Anda punya power untuk menciptakan sebuah masa depan yang lebih baik. Ya, yang berlimpah. Di mana Anda makmur, di mana Anda kaya raya, di mana Anda punya income yang fantastik. Ya, setidaknya lebih dari cukup. Nah yang ketiga, kalau Anda banyak sekali namanya problem yang di masa lalu Anda bawa sampai hari ini, Anda punya banyak beban, ya pasti Anda akan capek, bukan capek fisik, namun capek mental, ya sampai kering, sampai Anda benar-benar kering, ya Anda bisa makin stres, makin depresi, dan ini bisa menjadi banyak penyakit ya, banyak sumber, jadi kita jadi sumber penyakit gitu loh, bukannya sehat, kita kehilangan kegembiraan, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Nah, inner work ini juga kita membersihkan diri ya. Tadi kan kita udah ketemu nih, ini utang, di belakangnya ada apa sih?
kemudian akarnya. Nah, ketika kita membereskan ini, ibaratnya kita membersihkan batin kita membersihkan jiwa kita. Nah, ketika kita bersih, kita akan mudah sekali ya menarik keajaiban. Ketika kita hatinya luas, hatinya lapang, hatinya itu lebar ya, kita bisa dapat sesuatu yang besar. Oke, kita bisa manifest sesuatu yang besar ya, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa minta berdoa ya, melakukan banyak teknik untuk minta pesawat Boeing, Airbus yang besar sekali untuk mendarat kalau hati Anda itu nggak punya lapangan terbang. Atau ada lapangan terbangnya tapi kecil untuk pesawat baling-baling kecil. Ya gimana bisa turun, benar nggak? Nah, jadi kita perlu memantapkan diri dengan melakukan inner work. Oke? Dan setelah bersih ya, setelah kita melakukan proses terapi ya, kita bersihkan inner work. Satu lagi, jangan lupa udah bersih, kita harus mulai memprogram bawah sadar kita. Apa yang kita pengen? Ya, dengan teknik yang simple seperti scripting, dengan meditasi, dengan imajinasi ya. Anda bisa cek video saya. Nah, di sini Anda program apa yang Anda inginkan. Jangan program utangnya lunas, jangan hanya sana ya. Tapi utang Anda jangan hanya berhenti, oh saya pengen utang lunas. Jangan. Kalau Anda program seperti itu, nanti utangnya lunas, nanti Anda punya utang lagi. Utang lunas, Anda punya utang lagi. Karena fokus Anda ada di membereskan utang. Oke, jangan. Namun fokus Anda adalah bagaimana Anda punya penghasilan yang besar. Bagaimana Anda punya penghasilan yang cukup. Bagaimana Anda punya penghasilan yang lebih. Sehingga utang ini otomatis lunas. Ya, di mana Anda berlimpah, di mana Anda makmur, sehingga utang ini lunas. Oke? Jadi fokus kepada apa yang Anda inginkan. Jangan apa yang Anda tidak inginkan. Jangan coba-coba Anda scripting ya, saya tak mau bayar utang, ya pasti bayar utang. Ya, atau saya nggak mau hidup miskin, pasti miskin. Oke? Daripada Anda ngomong nggak mau miskin, lebih baik Anda fokus, saya pengen kaya raya. Saya pengen makmur. Saya pengen hidup saya bermanfaat. Saya pengen hidup saya ya jadi berkat buat orang lain. Itu lebih baik. Bersih-bersih ya, kita udah tanam banyak pohon yang bagus ya. Pohon durian ya, durian kemakmuran gitu ya. Pohon lengkeng ya, lengkeng emas dan sebagainya ya. Itu contoh ya, analogi. Nah, sekarang jangan lupa satu hal bahwa kita perlu namanya untuk perlu keajaiban, kita harus melekat kepada sumber keajaiban. Ya, tidak ada ya satu tempat, satu orang yang bisa menolong kalau Anda pengen keajaiban selain dari Sang Pencipta. Sumber keajaiban itu sendiri. Oke, Anda perlu melekat, nempel ya sama Sang Pencipta. God factor kali human factor sama dengan sukses. Sukses itu bukan hanya ditentukan oleh diri kita, tapi juga ditentukan oleh God factor. Ini faktor kali yang luar biasa. Nah, ketika kita punya hutang, ya kita udah berbenah, udah berberes, ya Anda perlu God factor. Anda perlu keajaiban, ya Anda perlu Tuhan tolong Anda. Oke, nah apa yang harus kita lakukan ketika kita melibatkan Tuhan atau dalam hal ini menggunakan sisi spiritual? Yang pertama, kita akui bahwa orang, bos, atasan, teman, orang tua itu nggak bisa nolong kita. Ya, hanya Tuhan yang bisa tolong saya. Nah, Anda harus ngomong itu. Ya, ketika saya ngalamin banyak utang ya, ketika saya ngalamin krisis yang saya tulis di buku saya Money Coaching, saya berlutut, saya berdoa, saya bilang Tuhan, apa yang ada di sekeliling saya, di dunia saya ini Tuhan, tak satu pun yang bisa tolong saya, hanya Engkau. Oke, hanya Engkau yang bisa tolong saya. Oke, nih mengakui bahwa yang lain nggak bisa, hanya Tuhan. Oke, yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, yang Anda miliki saat ini itu semua hanya titipan. Jadi Anda nggak benar-benar
kehilangan uang. Anda tidak benar-benar sebenarnya nggak ada, karena Anda pada awalnya memang nggak ada. Apapun yang ada dalam diri Anda saat ini semua titipan. Oke, saya ingat ketika saya berdoa yang tadi ya, saya dapat bacaan di kitab suci tentang satu orang yang sangat saleh, sangat suci, sangat kaya raya. Ya. Tiba-tiba dia diganggu setan, ya, diganggu setan. Jadi anaknya semua mati, semua ternaknya habis, kekayaannya habis, ya dia bahkan kena sakit kulit ya, sakit kulit parah banget gitu ya. Nah, ada satu kata-kata yang menarik dari orang ini. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ketika saya menemukan ayat ini, jadi saya ingat bahwa semua ini yang ada dalam hidup saya itu titipan. Jadi saya nggak bisa bilang ini punya saya. Ya, justru dari sana saya justru minta ampun ya. Kalau saya sudah menggunakan semua waktu, semua energi saya untuk membangun dunia saya yang tidak menyenangkan hati Sang Pencipta. Hanya untuk memuaskan ego di dalam diri saya, hanya untuk egoisnya saya. Oke? Nah, ini juga ngajarin kita untuk tidak melekat kepada apapun. Oke? Yang Anda pikir, dulu Anda punya mobil mewah 10 atau mungkin rumah 1. Ingat, dulu Anda juga nggak punya, kemudian Anda punya. Diberikan, Anda beli sendiri dan sebagainya. Kita minta ampun. Oke? Nah, ketika Anda melakukan yang tadi saya katakan mapping hutang itu, ini apa sih memorinya? Nah, di sana kita bisa jujur, ya ngomong sama Tuhan ya. Anda cukup bayangkan, Anda imani, Anda yakini bahwa Tuhan itu dekat, ya dekat. Kita ngomong, Tuhan saya minta ampun ya. Kalau selama ini ternyata saya ini sombong, ya nggak mau belajar, tinggi hati, suka pamer, belagak kaya, belagak mampu, padahal sebenarnya saya nggak mampu, padahal sebenarnya saya miskin, padahal sebenarnya saya lemah, padahal sebenarnya saya nggak berdaya. Ya, minta ampun. Selama orang sombong, ya, dia tidak bisa dapat sebuah keajaiban. Tuhan benci orang yang sombong. Ya. Tapi kalau Anda berani datang, Anda mengakui, itu hanya masalah waktu. Hutang itu lunas. Ya, keajaiban terjadi dalam hidup Anda. Tuhan senang sama orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang yang tahu diri. Ya, jangan udah salah terus beragu, udah salah sombong. Nah, akui itu. Ya. Jadi jangan, kadang orang bertanya gimana caranya kita berdoa supaya manifestasi kita luar biasa, ya, supaya kita mendapat banyak keajaiban. Nah, kita harus benar-benar terbuka. Ya, jangan berdoa kayak kita ketemu pejabat gitu ya, ngomongnya formal banget. Kata-kata dirangkai-rangkai ya, supaya indah-indah. Padahal palsu. Ya ngomong aja jujur ya. Saya itu waktu kecil begini, ya diremehkan. Ya, saya sangat sakit, saya sangat terluka, dihina orang. Saya sangat sedih hidup dalam kemiskinan. Tuhan, tolong saya, ampuni saya. Kalau karena hal ini, saya sok kaya Tuhan. Jujur. Ya, ngomong apa adanya. Ya. Ketika kita lemah, ketika kita merendah, ketika kita jujur mengakui, yang maha besar, yang maha tinggi, akan mengulurkan tangannya, membalik keadaan Anda. Ya, apalagi cuma utang, ya, sesuatu yang kecil. Di mata Sang Pencipta yang maha kaya. Nah, terus setelah minta ampun, jangan lupa ampuni diri Anda, sayangi diri Anda, berhenti menghukum diri Anda. Sudah terjadi. Cintai diri Anda, ya, sayangi diri Anda. Ingat baik-baik tujuan baiknya apa sih? Supaya Anda tidak hidup dalam penyesalan. Ampuni diri Anda.
Oke, terima diri Anda, terima niat baiknya, meskipun caranya dengan berhutang, dengan pamer, dengan banyak hal yang nggak produktif, tidak menghasilkan uang, itu ternyata merugikan Anda. Ya, Anda nggak bisa melawan diri Anda terus-menerus. Ya, Anda nggak bisa jalan dikit, Anda gebukin diri Anda karena Anda benci sama diri Anda. Jalan dikit lagi, Anda gebukin, nggak bisa. Anda harus harmonis, ya, satu, supaya bisa jalan. Ya, ampuni diri Anda, ya, maafkan diri Anda, accept diri Anda, bagus jeleknya, cantik jeleknya, kuat lemahnya, accept you who you are, ya, terima diri Anda apa adanya. Oke, nah kemudian setelah itu banyak bersyukur, ya, banyak bersyukur. Anda bisa cek video saya tentang syukur itu bisa mempercepat manifestasi. Di sana saya sharing tentang 6 bentuk syukur. Nah, saya nggak akan ngulang di sini. Intinya, ketika kita bersyukur, yang pasti ya Tuhan senang. Ya, kita dikasih nafas, kita sadar, kita bilang terima kasih. Ya, hari ini kita bisa makan, terima kasih. Ya, yang kasih rezeki itu akan bahagia. Contoh, Anda beliin roti lah ya buat anak, roti kesukaannya dia. Terus dia diam aja, gimana sih rasanya? Bukan jengkel lah, udah jengkol kali ya. Namun ketika anak itu bilang terima kasih papa, seneng ya, betul ya. Nah sama, oke, banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Bukan hanya waktu Anda berdoa, ya Anda lihat apapun, say thank you, terima kasih. Itu pertama. Yang kedua, bersyukur ini mengisi vibrasi kita, ya sangat cepat, oke. Dan bersyukur ini juga membuat kita merasa berpindah kuadran dari kurang menjadi berlimpah, dari nggak ada menjadi ada. Kita mulai sadar, oh ternyata gue punya banyak hal yang gue syukuri. Gue punya pasangan, gue punya anak, gue punya orang tua, gue masih sehat, gue masih bisa berjalan, gue masih bisa melihat, ya masih punya handphone untuk bikin konten, oke, masih punya channel YouTube di mana saya bisa berbagi kepada Anda. Ya, saya masih punya orang yang nonton video ini. Nah, say thank you. Oke. Nah, bersyukur, ya, bersyukur terus bersyukur terus bersyukur. Nah, ketika vibrasi Anda tinggi, ya, apa yang tadi Anda program waktu Anda melakukan inner work itu akan sangat cepat terjadi. Oke. Nah, kemudian ini satu rahasia yang saya jarang sampaikan ya. Banyak orang ngajarin tentang bersyukur. Selain bersyukur ada satu lagi yang sangat powerful, namanya memuji Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita bersyukur, artinya kita melihat apa yang kita miliki. Namun ketika kita memuji Tuhan, ya memuji apa sih? Memuji karakter Tuhan. Misalnya contohnya penyayang, maha rahim, maha kaya, kayak gitu ya, baik hati, penolong, setia, ya, menyembuhkan, memberi rezeki, dan sebagainya. Nah, ketika Anda memuji sifat, karakter, atau apa yang Tuhan lakukan, tanpa sadar fokus Anda semua kepada Tuhan, dan ini kan sumber keajaiban, ini akan tolong Anda. Ya, jadi kalau Anda pengen balikkan keadaan dengan sangat cepat, belajarlah memuji Tuhan. Oke, bukan bersyukur ya, tadi kan bersyukur, ini memuji. Ini akan cepat banget, jadi fokus Anda memuji. Oke, memuji Tuhan, belajar memuji Tuhan. Anda ingat apa sih pertolongan yang pernah Tuhan berikan dalam hidup Anda. Yang kedua, Anda bisa temukan banyak di kitab suci, apa sih yang Tuhan lakukan kepada tokoh A, tokoh B, tokoh C gitu ya. Ini contoh kepada Salomo, ya, Raja Sulaiman, membuat dia jadi orang paling bijaksana, membuat dia menjadi orang paling kaya di dunia. Nah, kita bisa memuji Tuhan ya. Ya Tuhan itu maha kaya, Tuhan itu maha memberi. Oke, Anda puji aja, Anda nggak perlu minta dulu ya. Anda puji aja, Anda memuji Tuhan. Oke. Kemudian setelah itu,
Ya, setelah itu kita juga namanya perlu memperbesar income. Kalau tempat kita kerja saat ini tidak memungkinkan untuk naik income lebih gede, ya carilah penghasilan tambahan. Jangan gengsi, ya. Bisa jualan nasi ya. Bisa jualan kopi ya. Bisa jual produk digital, jual produk digital. Anda punya kemampuan, misalnya contoh, eh, Anda bisa jago bahasa Inggris, ya ngajar les bahasa Inggris, itu oke. Mungkin awal nggak usah pusingin uangnya dulu, tapi lakukan saja. Ya, lakukan saja, perbesar income Anda. Oke? Perbesar income Anda, naikkan income Anda. Naikkan income Anda, kemudian banyak belajar. Isi pikiran Anda, ada banyak peluang yang mungkin Anda nggak bisa lihat, karena di dalamnya kosong. Tapi kalau dia dalam sudah isi, Anda bisa punya banyak opsi, punya banyak alternatif, dan kita nggak tahu bagaimana kalau pintu terbuka lewat Anda. Ketika saya melakukan apa yang tadi saya sudah sharingkan kepada Anda semua, ya teman-teman, ya, ketika kita minta ampun, kita ampuni diri kita melakukan inner work, ya, membersihkan diri, batin kita, ya, kita banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Oke, nanti Anda akan dapat tuntunan, ya, yang ketika Anda lakukan, boom, sesuatu yang ajaib terjadi, ya. Saya nggak sengaja ketemu satu iklan kelas teman saya. Saya ikut, dan dari sana saya dapat peluang, ya, saya dapatkan uang cukup besar, ya. Pokoknya utangnya bisa lunas, ya, dalam hitungan bulan. Oke, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, ya. Dan kalau Anda punya pengalaman-pengalaman, ya, berhubungan dengan melunasi utang, atau mungkin Anda masih bergumul, ya, bergulat dengan utang itu, Anda boleh drop komentar Anda, ya. Berdoa supaya Tuhan yang Maha Kaya membukakan jalan buat Anda, membuat hidup Anda penuh dengan kebaikan dan kekayaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Amin.